أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Baik, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan tentu saja untuk berkumpul guna menuntut ilmu bersama guru kita nih Ustadz Isnan Ansori LCMA di muhadharah virtualiyahnya yang ke-35. Baik, alhamdulillah nih Ustadz, kita udah ada beberapa partisipan yang insya Allah siap mendengarkan dan menerima ilmu dari antum. Jadi kemarin kita masih di at-tarjih saja, di ta'arudul adillah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi masih di nas versus qiyas nih, Ustaz. Ya. Baik, mungkin mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan Ustaz kita. Untuk opening dulu silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di sore hari ini. Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali kita melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah dalam wujud thalabul ilm, dalam wujud bertafaqquh fiddin. Maka kita berharap mudah-mudahan waktu kita ini waktu yang barokah, yang kelak bisa menjadi saksi untuk memberatkan timbangan amal kita dalam rangka mendapatkan ridha dan kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan di sore hari ini kita akan masih melanjutkan bab terkait dengan tarjih yang merupakan salah satu pembahasan dalam ilmu ushul fikih bab ketiga tentang istinbatul ahkam. Lebih spesifiknya ini kita masih terkait dengan tarjih ketika terjadi ta'arud atau pertentangan antara qiyas dan qiyas, bukan nas dan qiyas. Maaf, qiyas dan qiyas, afwan. Qiyas dan qiyas ya. Nah, di mana tarjih ini seperti yang sudah kita beberapa sesi atau 2 sesi ya kalau tidak salah bahas, itu ada 3 bentuk ya. Bentuk ta'arudnya ada 3. Pertama adalah antara nas. Nas di sini masuk di dalamnya Al-Qur'an dan Sunnah, juga termasuk ijma' sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Imam As-Sam'ani bahwa beliau mengatakan atau meriwayatkan dari pernyataan Imam Syafi'i bahwa dalam mazhab Syafi'i itu dalil yang muhtamad ada 2, an-nassu wal makna. Jadi menyebutnya dengan istilah an-nassu wal makna. Nah, nas itu yang dimaksud adalah Al-Qur'anu was-sunnah wal ijma'. Nah, sedangkan al-makna itu maksudnya adalah al-qiyas. Ya. Nah, jadi nas di sini 3 hal tadi. Kemudian yang kedua adalah kontradiksi antara qiyas dan qiyas. Dan kemudian yang ketiga adalah antara nas dan qiyas. Baik. Nah, ini dari sisi klasifikasi tarjih. Tapi mungkin sedikit juga perlu kita sampaikan bahwa tarjih ini merupakan salah satu metode ya di antara 3 metode di antara 4 metode di dalam melakukan proses mencari atau mengamalkan dalil yang kontradiktif ya. Jadi ada metode jama', kemudian nasakh, dan yang ketiga adalah metode tarjih ya. Lalu kemudian yang keempat jumhur mengambil metode tawakkuf. Atau bisa juga kita sebut tarjih ini merupakan salah satu dari 2 metode untuk mengamalkan satu dalil dan tidak mengamalkan dalil yang lain kalau ada kontradiksi. Bisa juga kita sebut seperti itu. Karena tarjih dan nasakh konsekuensi dari pengambilan 2 metode ini adalah salah satunya diamalkan, yang lain ditinggalkan ya. Nah, sedangkan kalau dua-duanya diamalkan namanya disebut dengan jama'. Sedangkan kalau dua-duanya tidak diamalkan, namanya disebut tawakkuf. Nah, juga cara kita memahami maksud dari tarjih dalam ilmu ushul fikih seperti itu. Ya, baik. Dan ini insya Allah menjadi tema bukan tema terakhir ya. Subbab sebelum tema terakhir pembahasan bab yang ketiga dalam ilmu ushul fikih, yaitu tentang istinbatul ahkam. Nanti masih ada 1 bab lagi setelah tarjih, baru kita masuk bab yang keempat, yaitu seputar masalah ijtihad dan taklid. Ini secara umum sebagai pengingat saja dari keseluruhan
materi ilmu usul fikih, dan kita insya Allah akan melanjutkan metode-metode di dalam melakukan proses tarjih ya antara dua dalil yang kontradiksi, khususnya adalah antara qiyas dan kias ya. Kias dan kias. Dan seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa untuk terkait dengan masalah bagaimana metode mengkompromikan antara dua dalil yang kontradiksi antara kias, sebenarnya ini dikembalikan kepada rukun kias. Bahwa rukun kias itu ada 4 ya, ada asal, hukum asal, kemudian farok dan illah. Jadi kembali kepada 4 ini yang menjadi pokok utama. Tapi dari 4 ini nanti dijabarkan lagi oleh para ulama. Misalnya illah terkait dengan masalah masaliknya, misalnya masalah bagaimana cara menentukan illat suatu hukum untuk dikiaskan. Nah maka pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan metode tarjih antara kias untuk klasifikasi yang kedua sudah ya. Sekarang ketiga ya. Sekarang yang ketiga. Nah, ketiga yaitu ketiga juga kayaknya sudah nih Pak. Yaitu menentukan berdasarkan masalikul illah, ini juga sudah kayaknya. Ya, masalikul illah itu artinya kita sudah. Terakhir bicara tentang alkohol kalau nggak salah ya, kias istibah gitu ya. Sekarang yang keempat berarti. Yang keempat. Jadi yang keempat ini adalah terkait dengan kondisi sifat illahnya. Ya. Kalau masalikul illah itu metodenya, nah sedangkan kalau yang keempat ini adalah illatnya, jenis illatnya gitu ya. Jadi metode untuk menentukan sifat illat. Jadi illat itu juga punya sifat, illat itu juga punya definisi atau punya fungsi di dalam kias gitu ya. Nah, kadang illat yang sudah ditemukan melalui metode masalikul illah itu juga kalau misalnya terjadi misalnya ditemukan 2 ilat yang dua-duanya dianggap cukup kuat atau diambil oleh 2 mazhab, berarti kan kontradiksi gitu ya. Nah, baru kemudian secara metode di dalam bab qiyas ini ada untuk metode untuk menentukan mana ilat yang lebih kuat daripada ilat yang lain. Baik. Nah, ini bedanya dengan yang ketiga ya. Kalau metode yang ketiga ini adalah menguatkan metode menemukan ilat daripada metode yang lain. Nah, kalau yang keempat ini metode menguatkan ilat yang sudah ditemukan, ya, dari ilat-ilat yang ada. Nah, Masya Allah. Jadi beda antara dua kasus ini ya. Jadi masalikul ilat dengan sifat ilat itu dua hal berbeda. Baik. Nah, metodenya ada 10 ya, karena ilat juga jenisnya banyak. Ada 10. Pertama adalah tarjih ilat yang mu'athirah atas amarah. Ya. Mu'athirah itu artinya ilatnya itu memberikan efek hukum. Nah, sedangkan kalau amarah itu sifatnya hanya menjelaskan hukum saja. Amarah itu kan artinya alamah, tanda. Ya, misalnya kita sering mendengar ada istilah amarah tusa'ah, tanda-tanda menjelang hari kiamat. Jadi amarah itu tanda. Artinya begini, ilat itu memang dia menjadi dasar diberlakukannya suatu hukum. Tapi ada bisa 2 kemungkinan. Apakah dia hanya berfungsi sebagai penginformasi saja bahwa hukum itu diterapkan karena ilat itu, atau dia memang malah memiliki lebih daripada amarah, juga memiliki dampak kepada hukum yang lain. Itu mu'athirah. Nah, dalam kasus ini, ilat ini kalau terjadi kontradiksi antara mu'athirah dengan amarah, maka didahulukan mu'athirah atas amarah gitu ya. Sebenarnya mirip juga kasusnya seperti yang sudah kita bahas terkait dengan kewajiban membayar kafarat bagi seseorang yang sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan cara makan dan minum. Baik. Ya. Nah, kalau dalam hadis kan kasusnya adalah terkait dengan hubungan seksual. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu kan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi mengadukan dia membatalkan puasa Ramadan dengan hubungan seksual. Ya, akhirnya Nabi perintahkan untuk membayar kafarat secara berurutan. Membatalkan budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa dikasih makan, memberi makan 60 orang fakir miskin, gitu ya. Parahnya lagi orang ini setelah disebutkan kafaratnya mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak punya makanan. Nah, akhirnya dibantulah oleh Nabi. Lebih parah lagi, akhirnya dia mengatakan, ya siapa yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah? Udah melakukan kesalahan, dia sendiri yang kemudian jadi objek di kafarat. Nah, tapi intinya sih adat kafaratnya gitu. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, kafarat ini bukan hanya diberlakukan untuk yang batal puasanya karena hubungan seksual, tapi juga karena ada unsur kesengajaan untuk membatalkan ibadah puasa dengan cara makan dan minum gitu. Maka dalam mazhab Maliki, yang namanya kafarat itu bukan hanya dalam kasus hadis itu saja,
gitu. Tapi juga berlaku untuk yang sengaja makan dan minum, maka dia wajib membayar kafarat gitu ya. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i misalnya, ya maka mereka menetapkan illatnya hanya hubungan seksual saja. Nah, artinya kalau misalnya kita pakai sudut pandang mazhab Maliki, maka mazhab Maliki bisa berargumentasi bahwa illat yang mu'athirah itu lebih rajih daripada illat yang amarah, gitu ya. Baik, ada masalah? Enggak. Tadi dia close sendiri, Afwan. Oh, suara saya masih terdengar? Terdengar, saya tadi cuma mungkin close sendiri, Afwan. Baik. Gambar antum diam tadi. Saya pikir malah antum. Silakan Ustaz. Tapi suara tadi ini ya terdengar terus ya sampai cuman gambar saja ya. Suaranya tadi terputus juga sempat berapa detik gitu. Tapi nggak apa-apa, tafadhol silakan Ustaz. Nah, jadi balik lagi nih kayaknya. Balik. Iya, baik. Nomor 7 itu. Nah, jadi intinya metode yang pertama ini ya bisa dijadikan dasar argumentasi oleh mazhab Maliki ya untuk menguatkan pendapat mereka atas mazhab Syafi'i gitu ya. Kalau kita menggunakan metode tarjih illat mu'athirah atas illat amarah gitu ya. Tapi ya sekali lagi ini kan khilafiyah gitu ya. Dan yang kedua adalah tarjih illatnya sifat hakiki atas sifat yang tidak hakiki. Nah, ini maksudnya adalah sifat hakiki itu sifat yang dia terukur, yang mundhabit gitu ya. Atas illat yang sifatnya tidak mundhabit. Misalnya sifatnya itu hanya sesuatu yang wahmi, sesuatu yang bersifat prasangka saja, praduga saja. Nah, maka otomatis yang secara hakiki bisa diukur ya didahulukan daripada sifatnya tidak hakiki. Kemudian tarjih yang illatnya itu sifat tubuti atas sifat adami. Nah, jadi kias itu punya dua fungsi. Dia bisa dalam rangka itsbatul hukmi, bisa dalam rangka nafyul hukmi. Ya, kias itu bisa dalam rangka menetapkan hukum atau dalam rangka menafikan hukum. Maka kalau terjadi kontradiksi antara menetapkan hukum dengan tidak, otomatis yang diambil adalah illat yang menetapkan hukum atas yang menafikan hukum. Nah, menetapkan hukum itu namanya disebut sifat subuti. Sedangkan kalau yang menafikan hukum disebut sifat adami. Nah, itu maksud dari dua metode ini. Kemudian tarjih illat yang zahir atas khafi. Ya, illat yang zahir atas illat yang khafi. Nah, ini nantinya sebenarnya bisa kita bisa dirujuk lagi dalam pembahasan qiyas dan istihsan. Ya, dalam qiyas itu ada istilah qiyas jali, ada istilah qiyas khafi gitu ya. Nah, dalam bab istihsan bisa jadi qiyas khafi diambil daripada qiyas jali. Tapi kalau dalam bab qiyas, maka qiyas jali lebih kuat daripada qiyas khafi. Contoh misalnya begini. Misalnya ini dalam bab qiyas syabahiyah, qiyas ishtibah. Misalnya status mazi. Nah, mazi itu dia benda najis atau bukan sih? Nah, gitu ya. Jadi mazi itu kan adalah benda yang keluar dari kemaluan, tetapi dia tidak memancar sebagaimana air mani. Namun dari sisi keluarnya mirip seperti keluarnya air mani, yaitu didasarkan kepada syahwat, gitu ya. Nah, kemudian dia ini statusnya suci atau najis, gitu ya. Tentu kalau pakai mazhab jumhur sih ya selesai itu najis gitu ya. Tapi yang jadi masalah ini ada mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa air mani itu suci. Nah, gitu. Ya dalam mazhab Syafi'i kan air mani suci, ya. Yeah. Jadi di satu sisi dia lebih dekat kepada air mani dan dihukumi suci dalam mazhab Syafi'i atas dasar keluarnya karena syahwat, dan air mani juga keluarnya karena syahwat pada umumnya. Tapi juga dia dekat juga kepada air kencing yang disepakati najis. Nah, gitu. Jadi dia artinya kan nazi ini bisa dua kemungkinan itu ya. Dua kemungkinan, baik. Nah, maka dilihat mana yang ilatnya itu zohirnya itu yang mana antara dua ilat tadi, bukan kepada dua asal tadi. Apakah zohirnya kepada kepada air mani atau zohirnya kepada air kencing gitu ya. Nah, maka kebanyakan para ulama sih berpendapat bahwa mazi itu lebih dekat kepada air kencing. Maka bagi yang keluar, kenapa para ulama berpendapat lebih dekat kepada air kencing? Karena ada juga penguat dari hadis Nabi yang memerintahkan sahabat yang bertanya tentang keluarnya air mazi untuk mengulangi wudhu. Nah, dan tidaklah mengulangi wudhu kecuali seseorang yang dalam kondisi berhadas kecil. Nah, kalau air mani berarti kan hadas besar.
Ya, berarti bukan wudhu, harus mandi janabah, Mandi. gitu kan. Nah itu, nah jadi artinya lebih dekatnya kepada hukum air kencing, gitu ya. Yang sahabatnya juga cukup unik juga nih kisahnya gitu, karena yang bertanya ini malah yang terjadi, yang kasusnya ini malah terkait dengan menantu Rasulullah, yaitu siapa, Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika beliau mengatakan kuntu rajulan mazza'an. Jadi Ali bin Abi Thalib itu seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan air mazi. Ya, mazza itu kan isim mubalaghah. Ya, sedikit mikirin syahwat, ada keluar kan mazinya gitu ya. Nah, itu akhirnya ya beliau malu mau nanya ke Rasulullah ya, mertuanya gitu kan. Makanya usah nanya sama mertua tentang hukum mazi gitu ya. Apalagi mertuanya seorang Rasul lah gitu kan. Nah, jadi akhirnya beliau minta kepada sahabatnya yaitu Al-Miqdad bin Aswad untuk menanyakan hukum tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya mengatakan fihil wudhu. Nah, dalam perkara itu dia harus mengulangi wudhu. Nah, berarti kan tadi saya katakan zohirnya lebih kuat kepada wudhu, ya bukan kepada mandi. Lah kalau dia kuatnya kepada wudhu, di satu sisi dia najis, tapi najisnya adalah bukan najis. Di satu sisi dia membuat seseorang wajib wudhu, tapi yang membuat wajib wudhu itu apa? Lebih dekat kepada air kencing daripada air mani. Gitu. Makanya kemudian kiasnya kuatnya kepada air kencing dan menghukumi najis. Kalau Nabi kan tidak menghukumi najis, Nabi hanya menghukumi itu wajib wudhu kan gitu aja gitu kan. Tidak ada statusnya najis atau tidak najis gitu. Baik, Masya Allah. Tapi ya itu tadi, yang namanya wudhu itu kan biasanya karena sesuatu yang keluar dari kemaluan dan dia benda najis gitu. Jadi ini kias zahir ya. Kopinya adalah kopinya adalah mani yang bisa jadi menjadi suci kalau kita pakai mazhab Syafi'i gitu. Tapi wallahualam kalau pengetahuan saya untuk air mazi ini para ulama sepakat itu najis gitu ya. Termasuk yang mensucikan air mani yaitu mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Kemudian tarjih yang illatnya mundhabit atas illat yang muttarib. Ya. Nah, tadi saya sempat menyebut istilah mundhabit ya. Mundhabit yang saya maksud dalam bab hakiki itu kan terukur. Tapi di sini mundhabit yang lawannya muttarib itu artinya adalah mundhabit di sini lawan muttarib, dia sesuatu yang terukur secara pasti, bukan hanya sekedar terukur. Sedangkan kalau muttarib itu kan maknanya goyang ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kan itu muttarib ya. Nah, jadi kalau kemudian illatnya itu mundhabit secara pasti A misalnya, maka itu lebih kuat daripada illat yang sifatnya muttarib. Ya, misalnya dalam bab ini contoh-contoh yang saya perkirakan saja sebenarnya, bukan berarti pasti ya. Baik, silakan. Bisa jadi keliru gitu ya. Misalnya seperti kias yang terjadi khilaf antara mazhab jumhur dengan mazhab Hanafi misalnya dalam masalah kewajiban zakat mal atas produk pertanian. Ya. Kalau dalam mazhab jumhur kan kiasnya itu didasarkan kepada putu balad wa muddakhar ya, makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Karena memang 4 jenis zakat pertanian yang ada di masa Rasul juga rata-rata makanan pokok. Bahkan termasuk kurma dan anggur itu pun kalau sudah berwujud menjadi kismis dan kurma yang kering gitu ya. Artinya kismis itu kan zabib dalam bahasa Arab ya. Itu kan diwajibkan dikeluarkan zakatnya kata Nabi SAW ya. Itu sepakat para ulama. Tapi yang diwajibkan itu bukan kurma, malah kismisnya gitu, yang sudah kering dan bisa disimpan dalam waktu lama. Nah kalau kita misalnya petani kurma, kalau kita petani anggur misalnya yang masih segar, itu nggak wajib zakat kalau dalam mazhab jumhur. Ya, artinya yang wajib itu kalau sudah berwujud kismis, sudah dikeringkan dan bisa disimpan dalam waktu lama. Nah tentunya kalau kita kemudian menggunakan pendapat jumhur yang mengembalikan kepada contoh misalnya seperti kismis dan kurma yang sudah mengering tadi, yang sangat kuat bahwa illat diwajibkannya zakat mal dalam produk pertanian itu adalah karena dia makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab dalam mazhab Hanafi ya mereka kan mewajibkan semua produk pertanian dan tidak mesti disimpan dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya ada orang petani buah yang cepat kayak jeruk, tani semangka itu wajib zakat dalam mazhab Hanafi gitu ya. Ya, pertanyaan begini bisa dibantah lah kalau itu wajib zakat, kenapa kok yang diwajibkan dari kurma dan kismis hanya yang kering saja, bukan yang segar gitu kan? Berarti kan ada maksud di situ gitu. Nah, jadi artinya secara secara mundhabit, secara pasti ya zakat pertanian itu wajib diambil dari makanan pokok yang
pertanian yang berupa makanan pokok dan bisa disimpan. Dan tentu mazhab Hanafi juga sepakat pada titik itu, gitu ya. Yang menjadi persoalan kan lebih dari itu, gitu ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, ya mereka juga sepakat dalam mazhab jumhur, ya terkait dengan makanan pokok tadi. Tapi kan mereka meluaskan, bukan hanya makanan pokok, tapi juga setiap produk pertanian. Gitu. Nah itu yang ditolak oleh mazhab jumhur karena itu tidak mundhabit, dia mutorib. Ya itu tadi atas dasar kepada asalnya bisa kita lihat di masa Rasul ya kurma atau anggur basah yang segar itu tidak wajib ditunaikan zakatnya. Ya, baru ditunaikan kalau sudah berwujud menjadi kurma kering atau menjadi kismis atau dalam bahasa disebut dengan zabib. Nah jadi kalau kita pakai sudut pandang mazhab jumhur maka ya illatnya lebih mundhabit lah gitu istilahnya daripada illatnya mazhab Hanafi. Hanafi. Ya. Tentu mazhab Hanafi juga punya argumentasi, bukan berarti saya menyalahkan gitu ya. Mazhab Hanafi nanti punya dalil lagi yang lain ya, bisa diambil dari ayat Al-Qur'an, bisa dari ini kan kita contohkan kias aja gitu ya. Nah, gitu. Baik, jadi ini contoh sederhana aja lah. Tapi wallahualam ini benar apa enggak contohnya saya nggak bisa memastikan juga karena sekali lagi ada kesulitan untuk kita mencari contoh-contoh untuk pembahasan tarjih ini. Ya. Baik, kemudian tarjih ilatnya muttoridah atas ilat yang manqudah. Ya. Jadi muttoridah itu artinya dia ilat yang apa istilahnya ya? Manqudah, mungkin saya ambil dari kata manqudah dulu. Manqudah itu artinya kan ilat yang sifatnya bisa dinaqdun, bisa dibatalkan. Ya. Atas dasar kalau diterapkan pada kasus yang lain nggak berlaku itu kias. Ya. Tapi kalau kias muttoridah, ilah muttoridah, maka dia tidak akan batal kalau diberlakukan dalam kasus yang berbeda. Misalnya begini contohnya. Ini yang sering kita sebut-sebut contohnya lah ya biar memudahkan pemahaman saja, yaitu Homer. Nah, memang Homer itu contoh paling favorit tuh dalam bab kias. Iya benar. Ya jelas baca kalau kita baca kitab usul fikih kata-kata sering Homer yang dibahas gitu. Homer yang dibahas. Nah jadi Homer itu kan benda cair ya di zaman Rasulullah berasal dari perasan kurma dan anggur disebutkan juga dalam Al-Quran. Ya. Nah yang namanya Homer beberapa sifat dimiliki oleh Homer ya memabukkan, punya bau yang khas, kemudian bersifat cair dan seterusnya ya. Nah, ini kan semua adalah sifat-sifat yang bisa dijadikan ilah. Ya, cair, misalnya dua saja kita ambil. Cair dan memabukkan. Nah, ini dua sifat yang ada pada khamr dan bisa dijadikan ilah. Tetapi, kalau kemudian khamr itu diharamkan atas sebab dia benda cair, nah ini manqudah akan tertolak. Ya, kenapa tertolak? Karena ada benda cair yang lain, tapi dia tidak haram. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan ilah manqudah. Gitu. Jadi ada benda cair yang lain tapi dia tidak haram. Contohnya apa? Air susu, ya, air putih gitu kan. Kan cair juga. Ya kalau misalnya kita katakan khamr diharamkan gara-gara dia cair, udah mati manusia nggak akan bisa mengkonsumsi yang cair gitu. Nah, itu kan namanya dia manqudah karena ketika ilat ini diterapkan dalam kasus yang berbeda, dia nggak berlaku hukumnya, bertentangan dengan kesepakatan, bertentangan dengan ijma gitu ya. Tapi kalau misalnya ilatnya adalah memabukkan, nah ini dia sifatnya muttoridah, sifatnya dia baku gitu ya. Artinya dia tidak akan dibatalkan dalam kasus yang lain. Misalnya, khamr itu memabukkan. Nah, kita lihat kalau misalnya kita meminum air putih, mabuk enggak? Oh, enggak. Oh, berarti dia bersifat kuat dalam untuk kasus khamr. Tapi kalau diterapkan dalam kasus yang lain, misalnya narkoba, nah, tanpa dilihat dari sisi bentuknya cair atau tidak dan seterusnya, ya ilatnya masih kuat juga sebagai sesuatu yang baku yaitu memabukkan. Apalagi ilatnya ini yang muttoridah juga bersifat munasabah. Munasabah itu artinya mendukung salah satu di antara 5 maqasidus syariah. Ya, kalau misalnya sifatnya cair, apa yang mau didukung dari penjagaan agama, jiwa, harta, akal dan kehormatan? Kan nggak ada gitu kan. Nah, emang kalau misalnya ada orang minum air yang cair misalnya, apakah agamanya jadi bermasalah? Kemudian akalnya bermasalah, kemudian jiwanya kan enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya minum khamr kan efeknya memang secara terukur bisa membuat seseorang tidak bisa menggunakan akalnya dan akal termasuk sesuatu yang dijaga oleh syariat. Nah, maka ilat yang kuat di sini bukanlah cair misalnya, tapi ilat yang kuat adalah iskar atau karena dia memiliki unsur memabukkan. Nah, itu yang disebut dengan ilah muttoridah dikuatkan atas ilah manqudah. Baik, kemudian nomor 7, ini ada berapa tadi? 10 ya. Tarjih yang ilatnya munakisah atas ghairu munakisah.
Nah, ini sebenarnya pengulangan kasus juga sebenarnya gitu ya. Ya, munakisah itu kan artinya adalah ilat yang berlawanan ya. Misalnya kita ingin mengatakan kopi dan teh itu halal. Ya, karena dia tidak memabukkan. Kias kepada komer yang hukumnya haram dan memabukkan. Itu kan kias munakis namanya. Saya ulangi. Kopi dan teh itu halal. Ya, apa ilat kehalalannya? Karena dia tidak memabukkan. Nah, dia tidak memabukkan. Apa dasarnya kok dia halal dan tidak memabukkan? Kias kepada homer yang hukumnya haram karena dia memabukkan. Nah, itu namanya kias munakis gitu ya. Oke. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah, dan di dalam hubungan seksual di antara kalian yang didasarkan kepada nikah yang sah itu adalah sedekah. Akhirnya kan para sahabat bertanya, ya Rasulullah ayati syahwatana akan minas sedekah. Ya Rasul, ini ada orang memenuhi syahwatnya. Karena biasanya kan image-nya manusia itu kalau yang namanya syahwat, yang namanya nafsu itu negatif. Gitu kan? Negatif gitu kan. Kamu ini kok bernafsu banget kan, itu sudah konotasinya negatif ucapan seperti itu gitu kan. Nah, itu. Tetapi akhirnya Nabi katakan, ya kalau kamu misalnya melakukan hubungan seksual pada zina, apakah itu haram? Ya haram. Dan dosa nggak? Dosa. Nah, kalau kemudian diterapkan pada yang halal, kebalikan dari dosa apa? Pahala. Itulah sedekah. Gitu. Makanya saudara besok langsung akad nikah ya. Waduh, berat. Kok berat? Usul terakhir. Nah, biar sedekah setiap hari itu. Jadi kalau nggak punya harta bisa sedekah lewat ini. Nah, jadi artinya itu kias munakis namanya. Kias munakis itu ya tadi Nabi mengkiaskan ya pahala hubungan seksual atas dasar nikah yang sah kepada haramnya atau dosanya perbuatan zina. Nah, itu. Jadi itu namanya disebut kias munakis namanya. Nah, kalau terjadi ta'arud ya, ini saya baru menjelaskan kias munakis sebenarnya. Tapi kalau terjadi ta'arud nih antara ilat yang munakis yang bisa dia diterapkan secara berlawanan dengan hukum yang lain, yaitu didahulukan atas kias yang tidak bisa munakis. Ya, tidak bisa munakis itu artinya dia kalau dicari kasus yang berbeda tapi menjadi lawan hukumnya, dia mungkin nggak berlaku gitu ya. Nah, maka di sini lebih kuat. Baik, kemudian tarji yang ilatnya muta'addiyah atas ilat yang qasirah. Nah, ini mirip seperti kias mu'athirah dan tadi lawannya adalah kias mu'athirah dan mu'athirah dan yang pertama tadi apa? Amarah ya. Amarah. Ini mirip sebenarnya Ustaz Zaifah, ini mirip ya. Jadi ilah muta'addiyah dan qasirah itu ya intinya ilatnya itu bukan hanya sekedar untuk diterapkannya hukum, tapi juga dalam rangka untuk diterapkan di kasus yang lain gitu ya. Jadi misalnya seperti tadi saya katakan, mazhab Maliki menetapkan wajibnya kafarat bukan hanya untuk hubungan seksual di bulan Ramadan, tapi juga untuk makan dan minum. Berarti kan kasusnya muta'addiyah. Muta'addiyah itu artinya kasusnya itu meluas pada kasus yang lain gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kan menetapkan hanya dalam kasus yang disebutkan dalam hadis saja. Nah, itu namanya disebut dengan qiyas qasirah gitu ya. Ya, sekali lagi ini kalau pakai mazhab Maliki ya mereka bisa menggunakan metode ini untuk merujukkan mazhabnya gitu ya. Atau misalnya contoh lain misalnya gini lah. Contoh lain untuk misalnya gini. Contoh pensyariatan iddah gitu ya. Iddah itu kan disyariatkan dengan banyak illah, dengan banyak alasan. Ya, salah satu alasannya adalah karena dia dalam rangka untuk memastikan ketiadaan janin dalam rahim. Baru atur rahim ya. Istilahnya kalau dalam istilah fikih nikah namanya istibra'. Istibra' itu memastikan tidak ada janin dalam rahimnya agar dia siap nanti untuk menikah dengan laki-laki yang lain gitu kan. Karena tidak boleh. Rasulullah mengatakan kan tidak layaski zak'al ghairihi. Nabi melarang seseorang untuk menumpahkan airnya di atas tanaman orang lain gitu kan. Nah, dia dipastikan dia tidak ada janin gitu. Nah, tetapi kan yang jadi persoalan begini, hari ini ya orang sudah bisa memastikan bahwa janinnya itu ada atau tidak pakai media atau alat teknologi gitu ya. Datang ke dokter, periksa pakai USG, ketahuan itu udah nggak ada janin gitu kan. Nah, pertanyaan begini, apakah kalau kemudian ya tidak ada janin secara pasti melalui media dan teknologi seperti ini, otomatis iddahnya menjadi tidak berlaku? Nah gitu.
Ya tentu dalam kacamata syariat ilahnya bukan satu-satunya untuk ini saja. Banyak ya ilat dari ditetapkannya iddah. Di antaranya ilat yang paling kuat juga adalah ta'abbudi, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi terlepas nanti ada urusan masalah ada jalannya atau tidak, si istri sudah siap atau belum untuk menerima laki-laki yang lain, intinya iddah tetap dijalankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan namanya disebut dengan sebenarnya disebut dengan ilah qasirah itu ya. Jadi ilahnya itu ya memang untuk ibadah saja. Ya, tetapi kalau misalnya ada suatu kasus ilahnya bukan hanya qasirah, tapi bisa diberlakukan dalam hukum yang lain, itu lebih utama gitu ya. Artinya lebih dirojihkan yang bersifat muta'addiyah itu kan. Ya, bukan berarti ilah qasirah itu ditolak ya. Ini kalau terjadi kontradiksi. Semua ilat yang kita sebutkan ini semuanya dalil ya. Bisa dijadikan dasar hukum qiyas gitu. Tapi ya itu tadi kalau terjadi kontradiksi maka harus mendahulukan sesuatu atas yang lain gitu. Baik. Kemudian ilat tarjih ilat daruriyah atas hajiyah atau taksiniyah. Nah, ini kalau kita bicara unsur munasabah, unsur maslahat yang bisa dipastikan ada di dalam penetapan hukum qiyas. Nah, yang namanya maslahat itu kan juga ada tingkatannya, ada daruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Nah, tentu ilat yang dia bersifat daruriyah didahulukan daripada ilat yang tahsiniyah dan hajiyah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Misalnya begini, nah ini sebenarnya bukan contoh-contoh kasus ini ya, tapi bisalah kita sebagai untuk memahami perbedaan, memahami kontradiksi antara daruriyah dengan hajiyah lah ya. Misalnya begini, sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain atas setiap muslim yang mukallaf dalam kondisi apapun selama akalnya berfungsi, ya kan? Tapi sholat berjamaah itu adalah kewajiban menurut mazhab yang mewajibkan hanya dalam kasus di mana dia mampu dan memenuhi syaratnya. Misalnya dia bukan musafir, dia tidak sakit gitu kan. Atau kalau kita luaskan, sholat berjamaah itu termasuk dalam wilayah ikhtilaf. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Nah, kalau terjadi benturan dalam suatu kasus di mana seseorang bisa sholat tapi tidak bisa sholat berjamaah, ya di satu sisi yang lain alasannya adalah misalnya dalam kasus hari ini karena ada penyebaran wabah COVID misalnya kan, yang salah satu khawatirnya klasternya adalah di masjid misalnya karena berkumpul banyak manusia, ya otomatis menjaga jiwa yang merupakan salah satu maslahat daruriyat itu didahulukan daripada sholat berjamaah yang sebenarnya dia bisa wilayahnya hajiyat gitu. Wilayah hajiyat itu pada wilayah orang yang tidak berjamaah masih bisa sholat nggak? Masih bisa. Tapi kalau orang mati bisa sholat nggak? Nggak bisa. Nah, itu. Jadi kan maka meninggalkan berjamaah itu lebih utama daripada menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Nah, gitu. Jadi menjaga jiwa daruriyah, tapi berjamaah itu hajiyat. Nah, ini banyak orang salah paham. Jamaah itu dianggap daruriyat, padahal jamaah itu hajiyat. Daruriyatnya ya sholat, gitu ya. Ya, daruriyatnya sholat, karena sholat semua ulama sepakat wajib. Mau sakit apa enggak orang terwajib sholat kalau akalnya masih berfungsi, gitu kan. Tapi kalau jamaah kan dia tidak masuk wilayah khilafiyah atau mendapatkan keringanan ketika tidak bisa dilakukan. Baik, nah ini contoh untuk kita melihat ta'arud antara maslahat yang gitu ya. Baik, kemudian apa lagi itu? Tarjih ilat yang terkait maslahat dalam penjagaan atas agama atas qiyas yang ilatnya terkait dengan maslahat yang lain. Nah, ini contoh kasus misalnya, ini saya sebenarnya tidak bicara qiyas ini Saudara, tapi saya bicara maslahatnya malah ya, tapi enggak apa-apa sebagai memudahkan pemahaman saja. Misalnya hari ini nih ada wacana, kan kita sekarang lagi butuh pangan ya di masa-masa COVID ini. Ya udahlah, nggak usah kurban, biaya kurbannya gunakan aja untuk beli sembako. Gitu. Ada nggak wacana itu? Kita dengar nggak? Jadi orang yang mau berkurban disarankan udahlah beliin sembako aja lah, yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah sembako, gitu kan. Baik. Dan bahkan ada yang mengatakan ya kita berkurban lewat sembako. Masya Allah. Nah, ini kan persoalan gitu ya. Jadi dia mengotak-atik aturan syariat orang yang punya pandangan seperti ini. Dalam arti begini, kita bukan berarti mengatakan sodakohnya nggak boleh. Sodakohnya sih silakan, bagus gitu ya. Dan kalau memilih waktu di bulan Dzulhijjah ada nilai pahala besar di situ gitu. Karena ini waktu yang yang istimewa gitu. Tapi kalau misalnya sodako ini untuk menggeser syariat kurban, ya atas nama kurban tapi bukan penyembelihan, nah ini yang jadi persoalan. Wah, bahaya. Ya, kenapa? Karena syariat kurban itu dia daruriyatnya itu adalah dalam wilayah hifdzuddin, menjaga syiar agama. Ya, dan menjaga syiar agama didahulukan daripada menjaga maslahat yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan atas pangan tadi, misalnya gitu. Nah, itu toh juga kalau misalnya orang tidak berkurban ya silakan juga, nggak masalah juga gitu kan.
Tapi Baik. kalau misalnya sampai merubah aturan kurban, nah ini yang jadi persoalan. Nah, jadi kalau ada orang mau misalnya, saya mau sembako pada tanggal 10 Zulhijjah, ya silakan nggak masalah. Tapi jangan atas namakan kurban, ya. Atau bukan atas namakan kurban, lebih tepatnya jangan atas namakan udhiyah, karena sodako sembako juga kurban. Ya. Iya. Kurban kan artinya takarrub, Iya. gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin lebih tepatnya jangan atas namakan udhiyah, ya, jangan atas namakan ibadah penyembelihan hewan ternak, gitu ya. Atau bisa juga jangan atas namakan kurban, karena memang istilah kurban sudah menjadi istilah yang apa, konotasinya adalah penyembelihan hewan hewan udhiyah, gitu ya. Baik. Nah, Kurban lagi jadi balik. ya kurban lagi balik. Karena kan masyarakat awam juga nggak paham, kadang banyak juga masyarakat awam nggak bisa membedakan istilah kurban itu maknanya apa secara umum atau khusus, gitu kan. Nah, jadi intinya kalau ada pertentangan antara maslahat agama, maslahat menjaga agama, ini didahulukan daripada maslahat menjaga yang lain, gitu. Baik, ini 10 sifat 10 metode ya ketika ada ta'aruf antara ilat berdasarkan antara qiyas berdasarkan sifat ilah. Baik, yang terakhir adalah bukan yang terakhir nih, kayaknya masih ada 2 lagi ya. Yang kelima, kondisi al-far'u. Ada 6 ya. Kondisi al-far'u itu maksudnya adalah berdasarkan kondisi kasus yang belum ada hukumnya yang akan dikiaskan. Baik. Ya. Misalnya seperti narkoba dalam kasus Komar, atau misalnya apalagi misalnya zakat beras, ya, zakat beras dalam kasus zakat pertanian misalnya kan, atau zakat beras juga dalam kasus zakat fitrah. Ya, beras juga bisa dua, bisa untuk zakat pertanian, bisa masuk zakat fitrah juga, gitu kan, karena termasuk makanan pokok juga. Nah, itu kan namanya farad, ya, yang di zaman Nabi nggak ada, yang di zaman Nabi belum ada praktek menetapkan hukum atas masalah-masalah farad ini tadi. Nah, tetapi untuk mentarjih suatu ta'arud antara qiyas bisa juga dilihat dari sisi kondisi faradnya. Ya. Nah, di sini ada 2. Pertama, tarjih qiyas yang sifat pada faradnya qat'i atau dhanni. Nah, salah satu hal yang paling penting ya, atau satu-satunya hal yang paling penting di dalam qiyas itu kan adalah menetapkan illah, menetapkan sifat yang ada pada farad dan ada pada asal. Artinya, kalau tadi kita panjang lebar nomor 3 dan 4 kan bicara illat yang ada pada asal. Ya. Nah, sekarang pertimbangannya juga bisa digunakan ilat yang ada pada farad, gitu kan. Nah, jadi farad juga ada ilatnya, sebagaimana asal juga ada ilatnya. Nah, kalau terjadi pertentangan ilat pada farad, maka ilat yang qat'i didahulukan atas ilat yang dhanni. Ya. Kemudian tarjih qiyas yang hukum atas faradnya melalui asal yang berdasarkan nas, atau qiyas yang hukum atas faradnya tidak melalui asal yang berdasarkan nas. Jadi farad itu dia dikiaskan kepada asal, ya. Dan asalnya bisa 2 kemungkinan, seperti yang kita sudah bahas dalam bab masalikul illah. Bisa dia menggunakan nas, bisa dia menggunakan bukan nas, gitu ya. Bukan nas itu misalnya bisa juga kias itu kepada sesama kias, bisa juga, ya. Nah, itu juga dibahas oleh dalam bab kias. Nah, tetapi otomatis kalau asalnya itu adalah nas, maka kemudian nas itu lebih diutamakan daripada selain nas, gitu ya. Atau sesama nas juga bisa jadi kemudian kontradiksi ketika kita bicara farad, ya. Misalnya antara Quran dengan hadis, maka dahulukan Al-Quran daripada hadis misalnya. Nah, itu kalau maka dilihat juga asal faradnya itu apa. Baik, ini kalau dilihat dari aspek farad. Dan yang terakhir adalah nomor 6, dan dilihat dari aspek faktor eksternal. Ya, ini sebenarnya mirip dengan nas versus nas. Jadi kiasnya itu didukung nggak oleh ayat atau didukung nggak oleh hadis, gitu ya. Nah, jadi ini tapi para ulama menetapkan ada 2. Ya. Pertama, tarjih kias yang hukumnya didalil oleh dalil lainnya atas kias yang tidak didukung oleh dalil lain sama sekali. Dalil di sini lebih luas daripada hanya nas. Kita memasukkan dalil di sini termasuk juga dalil-dalil yang mukhtalaf, yang diperselisihkan, ya. Seperti istihsan, istiswa, taduz dzari'ah, al-urfu, gitu ya. Nah, jadi kalau ada qiyas kok didukung oleh dalil-dalil selain didukung oleh salah satu dalil atau dalil yang ada, apakah dia muttafaq atau mukhtalaf, itu didahulukan daripada qiyas yang tidak sama sekali didukung oleh satu dalil apapun dari dalil-dalil yang ada. Ya, jadi dia hanya qiyasnya saja, gitu. Jadi ada 2 qiyas, satu qiyas hanya pakai qiyas, artinya pakai dalil qiyas. Kemudian ada qiyas yang kedua, dia bukan hanya qiyasnya saja, tapi didukung oleh dalil-dalil yang lain secara hukumnya, gitu. Maka yang didahulukan kalau terjadi kontradiksi adalah yang dia didukung oleh dalil lain.
Kemudian tarjih kias yang hukumnya didukung oleh dalil yang lemah seperti hadis dhaif, qaul sahabi, mursal sahabi dan lainnya, atas kias yang tidak didukung oleh dalil usul sama sekali. Ya. Kalau yang pertama tadi kan bisa jadi pertimbangan dalilnya juga dalil yang kuat. Nah kalau ini sekalipun kias itu didukung oleh dalil yang lemah tetap didahulukan atas kias yang tidak sama sekali didukung oleh dalil apapun. Kalau bedanya dengan yang pertama, kias yang didukung oleh dalil bisa jadi dalilnya lebih kuat daripada kias itu sendiri, bisa jadi gitu ya. Baik. Jadi ada saling dukung antara dua dalil. Tapi untuk yang kedua ini maka seakan para ulama ingin menegaskan sekalipun dalil yang mendukung kias itu dalil yang lemah, itu pun tetap harus dirojihkan atas kias yang dalilnya tidak atas kias yang tidak didukung oleh dalil apapun dari dalil-dalil yang ada. Nah, di antara dalil yang lemah itu kan apa? Hadis dhaif. Ada kias didukung oleh hadis dhaif, ada kias yang tidak didukung oleh hadis dhaif. Ya tetap yang didahulukan adalah kias yang didukung oleh hadis dhaif. Nah, gitu. Nah, contohnya ya, Ustaz Zaifan ya. Misalnya ini argumentasi mazhab Hanafi lah. Argumentasi mazhab Hanafi ya. Baik. Jadi dalam mazhab Hanafi mereka kan mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Atas dasar kias. Ya, apa kiasnya? Ya sama seperti seseorang menyentuh telinganya. Batal nggak wudunya? Enggak. Nah, nggak batal. Gitu kan? Berarti menyentuh kemaluannya batal nggak? Ya nggak juga. Itu kalau pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kan nggak batal juga. Didukung oleh hadis Nabi, tapi hadisnya secara sanad dhaif, ya. Yaitu hadis yang mengatakan bahwa inna huwa bid'atun minka, ketika ada salah seorang sahabat menyentuh kemaluannya dalam sholat, ya. Hadis itu disebutkan dia menyentuhnya dalam sholat, tuh, bukan di luar sholat. Saat sholat dia menyentuh, dan setelah sholat baru ditanya kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan inna huwa bid'atun minka, sesungguhnya ya kemaluan itu bagian dari tubuhmu. Ya, berarti kan isyarat bahwa hadis dhaif ini menguatkan kiasnya mazhab Hanafi tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita pakai sudut pandang mazhab Hanafi, ya ini bisa dijadikan tarjih. Tapi kalau pakai mazhab jumhur kan mereka tidak pakai kias dalam masalah pembatal wudhu ketika menyentuh kemaluan. Ya, para mayoritas ulama mengatakan bahwa batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan itu ta'abbudi. Ya, murni ibadah kepada Allah berdasarkan perintah man massa dzakarahu fal yatawadda. Ya, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia mengulangi wudhunya. Ya, kemudian alasannya kenapa? Ya wallahu alam, begitu lalu perintahkan begitu. Ya, nah, jadi malah dalam mazhab dalam mazhab ya ini kita pakai sudut mazhab Hanafi ya jelas dia punya metode untuk merojihkan gitu kan. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ya mereka mengatakan ibadah lebih utama daripada seperti iddah tadi gitu ya. Jadi walaupun sudah ketemu USG ya tetap harus ada iddah karena itu ibadah kepada Allah gitu. Jadi walaupun misalnya orang menyentuh kemaluannya itu bisa disamakan dengan telinga, ya sama seperti kita mengatakan sholat zuhur dan asar itu kan juga dua-duanya sholat. Ya, sholat maghrib dan asar itu kan dua-duanya sholat. Kenapa rakaatnya beda? Ya wallahu alam, begitulah kita diperintahkan ibadah oleh Allah. Nah, jadi ini punya sudut pandang masing-masing lah antara dua mazhab terkait kasus tadi ya. Tapi ya sekali lagi kalau kita pakai metode ini maka ya mazhab Hanafi lebih rajih lah. Bisa dikatakan seperti itu. Ya wallahu alam, ini terkait dengan antara kias dan kias ya. Dan terakhir adalah antara nas dan nas. Nah, untuk antara nas dan dan kias. Sebenarnya saya juga sekali lagi mohon maaf untuk masalah nas dan kias ini juga tidak menemukan contoh kasus spesifik ya terjadi misalnya sebenarnya sih bisa saja kasus-kasus yang tadi kita bicarakan diterapkan dalam persoalan nas versus kias ini. Tapi saya mungkin ingin menyampaikan teorinya saja lah ya. Teori ini disampaikan oleh banyak ulama usul fikih, di antaranya Imam Saifuddin Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam, yang mana beliau mengatakan antara nas dan kias itu bisa terjadi kontradiksi dan melihat roji dan tidaknya. Ya tapi kata Zefa, dan melihat roji dan tidaknya itu berdasarkan status nasnya. Jadi nasnya itu bisa dua kemungkinan. Bisa dia nas yang khos atau mankul yang khos. Mankul atau nas itu maknanya sama. Ya, atau dia mankul am. Nah, kebanyakan para ulama mengatakan kalau kontradiksi terjadi antara mankul khos ya dengan kias, maka mankul khos didahulukan daripada kias. Gitu. Tapi kalau terjadi kontradiksi antara mankul am dengan kias, maka yang didahulukan malah adalah kias. Yes. Nah, alasannya kenapa? Karena mankul am itu yahtamilut taksis. Ya. Karena nas yang umum ada kemungkinan bisa dikhususkan.
Nah, karena ada kemungkinan bisa dikhususkan, berarti kan dia dalalahnya lemah, petunjuk hukumnya lemah. Gitu. Maka kias lebih utama daripada manqul am. Gitu. Tapi kalau manqul khos, ya kalau yang namanya khos kan berarti dalalahnya sudah jelas, yaitu teks yang bermakna khusus tadi gitu kan. Nah, maka ya dalam hal ini tentu ya bisa kita sebut sebagai bisa kita sebut sebagai kontradiksi antara nas dan kias yang harus didahulukan nas. Maka di sini berlakulah kaidah la qiyasa ma'an nas untuk kasus yang pertama. Tapi kalau dalam bab umum maka bisa saja dia tidak berlaku la qiyasa ma'an nas karena lafaz umum itu masih memungkinkan untuk bisa ditaksis. Ya, dan yang mentaksis bisa jadi kias juga gitu. Makanya kias didahulukan daripada manqul. Contohnya sederhana gini lah ya. Baik, Contohnya aja, manqul khos dan kias. Ya. Misalnya ini sudah pernah saya sampaikan juga tapi untuk mengulangi aja. Dalam kasus waqas. Ya, waqas itu kasus apa namanya? Waqas itu kasus zakat zakat hewan berupa kambing, ya. Jadi dalam hadis Nabi itu disebutkan kan bahwa tidaklah wajib bukan tidak wajib, nisab dari zakat pertanian itu kan 40 ekor. Pertanian. nisab dari zakat kambing itu 40 ekor. Ya, 40 ekor. Nah, tapi Nabi mengatakan dan tetap wajib menunaikan seekor kambing setelah lewat 1 haul ya sampai jumlah yang dimiliki itu 120 ke atas. Ya. Jadi artinya seseorang yang memiliki kambing itu baru wajib menunaikan 2 ekor kambing sebagai zakat kalau dia sudah memiliki 121 ke atas. Baik. 121 ke atas, ya. Jadi antara kepemilikan 40 sampai 120 kewajiban zakatnya hanya seekor kambing setahun sekali. Ya, kalau antara 40 sampai 120. Logikanya kalau kita pakai kias, ya kalau kita pakai kias mestinya kan 3 ekor, bukan seekor. Nah, 120 dibagi 40 berapa? 3 gitu kan. Ya. Tapi kok Nabi mengatakan cukup 1 saja kewajibannya sampai mencapai lebih dari 120 gitu. Artinya kalau kita pakai kias kan nisabnya 40. Berarti kalau pakai kias kan 40 120 berarti 3 gitu kan. 3. Artinya 3 ekor kambing kalau pakai kias gitu kan. Tapi rupanya Nabi secara nas menegaskan bahwa 120 ke bawah tetap kewajibannya 1 ekor. 1 doang. Nah, kalau sudah 121 ke atas baru nanti ada ketentuan penambahan zakat juga. Nah, artinya apa? Artinya yang saya tegaskan, hadis Nabi tadi manqul khos. Ya, hadis Nabi tadi manqul khos, didahulukan atas kias. Nah, jadi kiasnya ditolak, sedangkan yang diambil adalah manqul khos, ya. Nah, sedangkan kalau manqul am, nah ini dia. Nah, ini manqul am ini misalnya apa ya kasusnya ya? Jadi nas yang dia bersifat umum, ya misalnya contoh sederhananya Allah berfirman hurrimat alaikumul maitah, ya al maitatu itu kan dia lafaz umum ada alif lam di situ, dan adanya alif lam yufidul umum dalam bab umum di istinbat bayani ya. Jadi kan berdasarkan ayat ini intinya menetapkan setiap bangkai haram dimakan, ya setiap bangkai haram dimakan itu bersifat umum. Tetapi ya, kalau kita pakai kalau kita misalnya bicara ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa dikhususkan dari keumuman tersebut adalah ikan dan belalang, ya dikhususkan ikan dan belalang. Nah, hadis Nabi sih kan mengatakan cuman as-samak wal jarad. Hadis Nabi hanya mengatakan ikan dan belalang. Pertanyaannya begini, mungkin nggak ada hewan lain selain ikan dan belalang yang bisa dimakan dan menjadi pengecualian dari keharaman bangkai secara mutlak, gitu. Ada nggak Pak selain bangkai ikan dan belalang tapi halal dimakan? Karena kalau berdasarkan keumuman ayatnya kan haram gitu ya. Contoh misalnya kalau di saat hujan itu biasanya banyak laron. Akhirnya masyarakat kita buat rempeyek laron. Nah, halal nggak itu? Atau berapa laron nggak? Ada sebagian tradisi masyarakat tuh laron dibuat rempeyek. Nah, ada kan bahkan ada beberapa serangga sebenarnya gitu ya, tapi dijadikan sebagai makanan. Ya kalau misalnya dikiaskan kepada belalang, ya berarti kan ada kemungkinan makanan lain itu halal walaupun bangkai, gitu ya. Yang penting dia memiliki sifat seperti belalang dan ikan gitu. Nah artinya dalam bab kias
kias ini didahulukan lebih utama daripada lafaz hurrimat alaikumul maitah yang bersifat umum, bersifat am. Jadi kias diutamakan daripada lafaz umum. Nah, jadi ini intinya kalau terjadi kontradiksi antara kias dan nas, ya intinya adalah dilihat dari sisi nasnya itu umum atau khusus. Nah, itu aja lah. Ya, sederhananya begitu. Dan biasanya sih mazhab Hanafi ya mazhab Hanafi kan yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu lebih banyak mendahulukan kias daripada atau ada tuduhan bahwa mazhab Hanafi itu mendahulukan kias daripada nas gitu ya. Sebenarnya tuduhan ini di satu sisi tidak salah secara mutlak juga gitu ya. Nah, tetapi yang kurang tepat adalah kalau mengatakan bahwa mendahulukan kiasnya secara mutlak tanpa melihat nasnya itu seperti apa gitu. Gitu. Jadi dalam mazhab Hanafi nas itu kias itu bisa didahulukan daripada nas dengan catatan nasnya bisa jadi dia umum atau zonni dan seterusnya gitu kan. Artinya tidak mutlak tidak mutlak kias didahulukan, tapi melihat dari aspek sifat nasnya. Ya seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada satu contoh ingin saya kasih kasus biar lebih jelas lah ini contoh kasus yang pasti ditemukan dalam kitab-kitab usul fikih terkait dengan ta'arud adillah, tapi waktunya masih ada nggak? Masih sih, cuma boleh jadi kalau untuk menjelaskan? Sederhana saja ya, kasus dalam masalah sholat ini sederhana. Ya, masyhur lah, insya Allah kita sering mendengar. Jadi gini, sebenarnya ini ta'arud antara nas versus nas, ta'arud antara ayat antara hadis dengan hadis. Jadi ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama riwayat Ibnu Umar dari ayahnya, dari Umar bin Khattab, dan hadis yang kedua riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ya. Nah, hadis yang pertama dari Umar bin Khattab atau dari Ibnu Umar itu menegaskan bahwa Rasulullah itu dalam sholatnya senantiasa mengangkat tangan ya dalam sholatnya lebih dari satu kali. Ya, akhirnya nanti disimpulkan oleh jumhur ulama ada 4 tempat di mana disunahkan mengangkat tangan dalam sholat. Saat takbiratul ihram, saat mau ruku, ya, saat bangun dari ruku mau i'tidal, dan yang keempat saat mau ke rakaat yang ketiga setelah tahiyat pertama. Ya. Nah, itu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Nah, tapi dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, maka malah Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW itu cuma mengangkat tangan saat takbiratul ihram saja, dan setelah takbiratul ihram beliau tidak lagi mengangkat tangan dalam perpindahan gerakan sholatnya. Nah, hadis yang pertama diambil oleh jumhur yang mensunahkan 4 pengangkatan tangan tadi, ya. Sedangkan dalam hadis yang kedua diambil oleh mazhab Hanafi yang mensunahkan mengangkat tangan hanya sekali saja saat takbiratul ihram. Berarti kan ada kontradiksi dua hadis gitu ya. Di satu sisi menetapkan ada lebih dari 1 kali pengangkatan, tapi di sisi yang lain hanya sekali saja. Nah, Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi dalam kitabnya Al-Kaukaul Munir itu mengatakan bahwa hadis yang menetapkan mengangkat tangan lebih dari sekali itu lebih rajih daripada hadis yang menetapkan hanya sekali saja. Alasannya kenapa? Karena hadis yang menetapkan lebih dari sekali itu diriwayatkan oleh sampai 50 sahabat. Artinya ini kalau kita kembali kepada nas versus nas pada pertemuan yang lalu, masuk dalam bab tarjih di ta'addudir riwayat atau tarjih berdasarkan rawi, di mana hadis yang rawinya lebih banyak didahulukan daripada hadis yang rawinya lebih sedikit. Right. Tapi ya ini masalah khilafiyah juga, masalah pengangkatan. Dan insyaallah dan alhamdulillah pengangkatan tangan ini para ulama semuanya sepakat tidak terkait dengan rukun sholat. Jadi bahkan kalau misalnya dari awal sampai akhir nggak ngangkat tangan sama sekali ya sholatnya tetap sah. Karena ini masalah sunnah juga kan, mengangkat tangan kan dalam sholat dan sunnah gitu ya. Nah jadi intinya ini kita melakukan pengkompromian antara dua dan dalam bab sunnah sebenarnya. Kalau dalam bab sunnah sih lebih simpel lah, lebih kecil perdebatannya daripada yang kemudian saling membatalkan. Intinya ini satu contoh lah yang bisa kita jadikan dalil secara spesifik atau contoh secara spesifik dalam bab ta'arudul adillah. Dalam bab tarjih. Mungkin kalau masih ada waktu kita bisa diskusikan. Baik, syukron pada Ustaz Ihsan Ansori atas ilmunya. Baik, silakan pada para pemirsa yang udah ada yang angkat tangan nih, Ustaz. Silakan. Silakan Bapak Adi. Assalamualaikum Ustadz Isnan, Ustadz Uzaifah. Begini Ustadz, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau sebelumnya
kalau keliru gitu. Menurut mazhab Maliki, ketika azan berkumandang dalam suatu majelis taklim ya, tidaklah mengapa melanjutkan kajiannya sampai selesai, baru kemudian mendirikan sholat misalnya. Padahal keduanya kan adalah fardu ain ya. Bagaimana penjelasannya tentang hal ini Ustadz? Kemudian bagaimana menurut pandangan ketiga mazhab yang lain? Terima kasih. Silakan Ustaz. Langsung? Wallahu alam ya, saya kalau dari sisi madhabnya saya nggak tahu ini apa masalah mana yang didahulukan gitu ya. Tapi sebenarnya terkait dengan ini bukan fardu ain juga sebenarnya, mengakhirkan sholat berjamaah itu bukan fardu ain, atau mengakhirkan sholat juga bukan fardu ain ya. Karena sholat di awal waktu itu para ulama sepakat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, karena gini, yang namanya sholat itu kalau di dalam hukum atau dalam ilmu ushul fikih, hukum sholat itu adalah wajib muwassa. Ya, wajib muwassa itu artinya dia adalah kewajiban yang memiliki 3 waktu, waktu awal, pertengahan, dan waktu akhir. Ya, dan semua ulama sepakat bahwa waktu sholat yang hukumnya fardu ain atau waktu yang hukumnya wajib itu adalah waktu di akhir. Yang membuat kalau seseorang kemudian keluar dari waktu terakhir itu ya dia terancam dengan ayat fawailul lil musallin gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk sholat di awal waktu semua ulama sepakat itu sunnah muakkadah, kecuali terkait dengan berjamaahnya. Nah, nanti di sini ada khilafiyah sendiri gitu ya. Artinya kalau misalnya kita sholatnya misalnya kita tidak sholat berjamaah, mengambil pendapat yang tidak mewajibkan berjamaah misalnya. Boleh nggak kita misalnya mengundurkan sholat, misalnya kalau zuhur itu jam 12, kita sholat di jam 2 misalnya. Ya secara fikih boleh-boleh saja. Walaupun di situ meninggalkan sesuatu yang afdol gitu ya. Karena masih dalam durasi waktunya gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara meninggalkan sholat berjamaah, padahal kita sudah ada di masjid, ya misalnya antara maghrib sama isya, sampai isya sudah baca yasinan. Azan isya pulang ke rumah, nggak sholat berjamaah isya. Nah ini masalah gitu ya. Artinya dia kan artinya ada juga orang yang mungkin seperti itu gitu ya, ngambil sunnahnya baca yasin tapi meninggalkan yang lebih afdol berjamaah gitu ya. Nah, ini kritikan lah untuk saudara kita gitu. Nah jadi tapi intinya ini harus bedakan 2 kasus ya, harus bedakan. Kasus yang pertama adalah hukum sholat itu sendiri di waktunya dengan hukum sholat berjamaah, itu 2 kasus yang berbeda ya. Nah jadi kalau untuk mengakhirkan waktu nggak ada masalah, tapi kalau untuk meninggalkan sholat berjamaah ini juga masalah khilafiyah. Nah sekarang ambillah kasus yang mungkin faktual lah terjadi di masyarakat kita, misalnya pengajian antara maghrib sampai isya. Ya, lantas kemudian ya mungkin materi ustadznya belum selesai dan dikhawatirkan kalau kemudian dipotong nanti jadi salah paham gitu kan. Kan biasa begitu masyarakat nanti yang dikhawatirkan dari masyarakat itu adalah kesalahpahaman, bukan ilmu ustadznya bisa jadi gitu ya. Ustadznya sih nggak ada masalah gitu ya. Misalnya begini Ustaz, ada ustadz bilang gitu kan, setiap bangkai di laut itu halal berdasarkan hadis Nabi gitu kan. Akhirnya ada jamaahnya memahami, kalau gitu jika saya punya kambing mati dicelupin ke laut halal nggak ya? Ya kan repot kalau pemahaman itu muncul gitu. Gara-gara salah memahami gitu. Nah maksud saya karena tujuannya mungkin agar tidak disalahpahami oleh makmum oleh jamaahnya, dilanjutkanlah gitu kan sampai waktu sholat isya sudah masuk dan bahkan kemudian sudah memasuki beberapa menit atau bahkan beberapa mungkin setengah jam setelah waktu sholat isya barulah dia dikumandangkan azan dan sholat berjamaah. Nah kalau misalnya kasusnya seperti ini ya sebenarnya sih tergantung kepada sholatnya juga. Ya, tergantung kepada sholatnya juga. Kalau yang dibicarakan sholat isya, malah anjuran sholat isya itu diakhirkan kalau ada hajat. Ya seperti Rasulullah mengakhirkan sholat isya untuk menunggu para sahabat untuk hadir. Dan bisa kita kiaskan kepada pengajian yang tadi ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau sholat yang diundur ini misalnya sholat yang waktunya sebentar, pengajiannya sebelum asar atau pengajiannya pas tahajud misalnya. Ya kemudian mundur sudah masuk sholat subuh mundur azan dan sholatnya sampai menjelang waktunya mau habis. Ya kan antara sholat subuh dengan maghrib kan waktunya sebentar sekali gitu ya. Jadi 5 menit sebelum waktunya habis baru dikumandangkan azan. Nah ini ya nggak boleh gitu. Nah, jadi tergantung kepada jenis sholatnya juga. Tapi intinya sih wallahu alam kalau kita bicara mazhabnya saya tidak tahu. Tapi intinya para ulama menegaskan boleh saja mengakhirkan waktu sholat, takhir waktu sholat itu, ya, tapi dengan catatan sholat apa dulu, ya, dan yang kedua alasannya kenapa diakhirkan.
paling tidak di dalam kitab-kitab fikih ada 2 jenis sholat yang Nabi anjurkan untuk diakhirkan dengan hajat tertentu. Pertama adalah sholat isya, kalau memang ingin menunggu jamaah, atau seperti tadi dikiaskan kepada kajian, misalnya yang sering banyak dilakukan antara maghrib dan isya. Dan yang kedua tabrid, yaitu dalam sholat zuhur. Kalau cuaca yang sangat panas sekali membuat sholat berjamaahnya kemudian menjadi tidak khusyuk, akhirnya ya ditunggu dulu sampai kemudian cuacanya cukup sejuk gitu. Namanya disebut dengan ibrod ya, atau tabrid tadi. Nah, ini boleh-boleh saja masalah. Tapi secara mazhabnya wallah, karena menurut saya dua kasus ini semua ulama sepakat itu dianjurkan. Bukan wilayah khilafiyah di situ. Ya mungkin sederhananya begini Ustadz. Kalau dilihat dari yang saya sering lihat di KMK nih Ustadz nih. Kan saat kumandang azan kan berhenti sebentar gitu kan. Iya, iya. Bukan berarti terus berhenti terus langsung sholat jamaah gitu. Maksud saya kan majelis taklimnya fardu ain ya, kalau nggak salah ya. Ustadznya mohon kalau taklimnya fardu ain, sholatnya fardu ain. Ini kan sama-sama fardu ain nih gitu. Nah di KMK itu kan sering tuh berhenti sebentar setelah azan baru lanjut lagi. Itu contoh sederhananya Ustadz. Sebenarnya ini perlu diluruskan juga Pak Adi. Ya, kalau pengajiannya tadi bisa dia hukumnya fardu ain karena dikhawatirkan ada kesalahpahaman kalau terpotongnya materi ya. Tapi kalau yang dimaksud fardu ainnya adalah sholat berjamaahnya ya, atau sholat di awal waktunya, yang tadi yang saya katakan tadi, ini tidak fardu ain. Sholat di awal waktu setelah dikumandangkannya azan itu hukumnya sunnah gitu. Ya, tapi kalau artinya begini, mengakhirkan itu bukan benturan antara fardu ain dengan fardu ain gitu ya. Mengakhirkan sholat isya tadi. Tapi benturan antara fardu ain dengan hukum sunnah muakkadah. Karena sholat di awal waktu hukumnya adalah sunnah muakkadah gitu. Kecuali ya tadi saya sebut. Iya begini Ustadz, maksud saya yang fardu ain itu kan tadi taklimnya sama sholatnya, bukan soal jamaahnya atau waktunya. Karena pernah saya diskusi gitu ya, teman-teman diskusi itu ini kan sholat kan wajib gitu kan. Padahal saya bilang sholatnya wajib, tapi waktunya yang sunnah ya, gitu. Ya kalau misalnya begini Pak Adi, misalnya anggaplah ada orang yang misalnya begini, setelah pengajian dia pulang, ya terus di rumah nggak sholat sama sekali sampai besok misalnya, ya itu yang bermasalah gitu. Artinya dia di satu sisi ikut pengajian yang fardu ain, tapi di sisi lain meninggalkan sholat yang juga fardu ain. Nah itu jelas yang disalahkan itu bukan jamak pengajiannya ya, tapi cara memahami benturan antara fardu ain tadi. Makanya tadi saya katakan sholatnya itu tetap dilakukan ya, meskipun diakhirkan pelaksanaannya. Diakhirkan itu maksudnya bukan di awal waktu gitu ya. Dan itu hukumnya jelas sunnah muakkadah. Tapi kalau misalnya ada orang yang ikut pengajian seperti yang tadi saya contohkan, ada yang ikut yasinan di malam Jumat misalnya. Ya kita nggak bicara tentang hukum yasinan hukumnya ya. Intinya yasinan di malam Jumat. Tapi setelah azan dia balik ke rumah nggak sholat isya. Nah ini kan masalah gitu kan. Berarti ada prioritas amalnya itu keliru dan kemudian meninggalkan kewajiban yang lebih utama daripada amalan yang sunnah. Jadi sekali lagi kasus yang dibenturkan juga perlu dipertegas ini. Jadi mungkin yang lebih tepat mungkin saya luruskan pernyataannya ketika pengajian didahulukan dan hukumnya fardu ain atas sholat isya yang juga fardu ain tapi malah tidak ditinggalkan. Ya, nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya mendahulukan pengajian yang fardu ain atas sholat berjamaah yang diakhirkan pelaksanaannya, nah ini tentunya tidak ada benturan di situ ya, itu boleh-boleh saja. Ya mungkin begitu Pak Adi ya. Terima kasih Ustaz. Artinya boleh saja menunda sholat atas hajat yang wajib juga gitu sudah. Iya, ya apalagi kalau hajatnya wajib ya. Apalagi maksudnya wajib. Kalau hajatnya nggak wajib saja kadang dibolehkan kok ya, apalagi kalau hajatnya itu wajib. Iya. Betul. Artinya boleh lah saja. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi dari chat saja. Silakan. Maghrib nih. Ini dari Bapak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan minuman yang memabukkan dan khamar itu dipakai kaidah yang mana ya Pak Ustaz? Di mana di Indonesia bir meskipun kadar alkoholnya sedikit tetap haram, namun di Arab Saudi diperbolehkan. Penasaran. Jadi gini, sebenarnya keharaman khamar itu bukan persoalan dia ada alkohol atau tidak ya. Artinya begini, kalau anggaplah ada minuman yang nggak beralkohol, tapi dia memiliki efek memabukkan, apakah kemudian tidak haram? Ya jawabannya tetap haram juga.
Jadi persoalannya itu bukan pada alkohol ada atau tidak ya, tapi pada persoalan dia bisa memabukkan atau tidak. Nah itu satu. Ini dulu yang harus kita pertegas. Karena keharaman khamr itu bukan alkohol. Alkohol itu baru saja ditemukan hari ini atau beberapa tahun yang lalu. Di masa Nabi nggak ada istilah khamr itu haram karena alkohol, bukan gitu ya. Di masa Nabi khamr itu haram karena dia unsur memabukkannya. Nah itu satu. Yang kedua, rupanya penelitian hari ini menetapkan, menyimpulkan kebanyakan minuman keras itu dia memabukkan karena unsur alkohol. Maka kalau dalam ilmu usul fikih, alkohol ini masuk dalam bab qiyasul dalalah sebenarnya, bukan qiyasul illah. Jadi illat diharamkannya khamr itu adalah memabukkan. Tetapi kadang kita tidak bisa untuk memastikan minuman itu memabukkan atau tidak kalau tidak ada yang sudah mencobanya. Maka dilihat dari sisi dalalah. Ya, apa yang biasanya menjadi petunjuk minuman itu memabukkan? Ya, dalalahnya menunjukkan karena unsur alkoholnya, gitu kan. Nah, maka alkohol bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan suatu minuman atas dasar dalalah atau petunjuk kepada unsur memabukkannya. Nah, jadi kalau misalnya begitu ketentuannya, ya otomatis untuk kasus yang tambahan kedua. Jadi begini, pertama kita sepakati bahwa minuman itu kalau dia memabukkan ada alkohol atau tidak itu haram, jelas. Ya. Yang kedua, kalau minuman itu ada alkoholnya dan ada kasus di mana seseorang meminumnya mabuk, maka berapapun persentase alkoholnya jelas itu haram juga. Mau dia cuma 0,5% sekalipun misalnya. Kalau ada yang meminum itu dan mabuk gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan itu begini, kalau ada orang yang minum minuman beralkohol tapi tidak sampai memabukkan. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, kalau ini yang dibahas, maka dia bisa nanti kita kiaskan kepada persoalan nabis. Nabis itu kan minuman yang hasil fermentasi, ya, tetapi bukan dari buah-buahan yang di zaman Nabi diharamkan untuk dijadikan alkohol, untuk dijadikan khamr. Misalnya buah-buah di luar anggur dan kurma. Di dalam Al-Quran, yang namanya khamr itu spesifiknya adalah hasil fermentasi kurma dan anggur. Tapi kan akhirnya perkembangan umat manusia ditemukan juga ada minuman yang memabukkan di luar kurma dan anggur. Nah, minuman yang seperti ini namanya disebut dengan nabis kalau dalam istilah fikih. Nah, bagaimana hukum minum nabis itu ketika tidak memabukkan? Dalam mazhab Hanafi, nabis hukumnya halal. Ya, selama tidak memabukkan. Tapi kalau dalam mazhab jumhur, nabis tetap hukumnya adalah haram. Ya, jadi kalau misalnya nih ada orang minum nabis itu ya anggaplah seperti kita contohkan minuman beralkohol, itu nabis ya. Nah, tapi alkoholnya ini bukan diambil dari kurma dan anggur ya. Kalau alkoholnya diambil dari kurma dan anggur itu khamr. Ini alkoholnya diambil dari unsur yang lain. Ya, itu disebut dengan nabis. Kemudian orang yang meminum minuman beralkohol tadi, misalnya ditemukan kalau sampai 5 gelas dia bisa mabuk. Maka dalam mazhab Hanafi, gelas yang pertama sampai gelas yang keempat itu tetap halal. Gitu, kalau dalam mazhab Hanafi gitu ya. Karena nabis bagi mereka haram kalau memabukkan gitu. Kalau nggak mabuk ya boleh gitu kan. Tapi kalau untuk jumhur, jika memang sudah ada kasus itu orang meminumnya mabuk, berapapun gelas yang akan diminum, dari awal setetesnya saja dia sudah hukumnya haram gitu. Nah, jadi intinya sih kalau dalam usul fikih minuman beralkohol ini masuk dalam bab qiyasul dalalah. Karena haramnya khamr bukan karena alkohol, haramnya khamr karena unsur memabukkannya. Dan alkohol adalah salah satu cara untuk kita mengetahui dia memabukkan atau tidak. Tapi bukan satu-satunya cara. Bukan satu-satunya cara. Tentunya kalau amannya sih lebih baik kita hindari saja kalau memang dikhawatirkan itu dekat kepada khamr dan seterusnya. Ya ihtiyatnya tentu tidak diminum ihtiyatnya. Ya seperti itu Allah. Ya siapapun fatwa yang menghalalkan atau mengharamkannya ya tentu mereka punya argumentasi masing-masing. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan juga. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita tutup. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Yudis. Kalau bekicot kedudukannya mubah atau bagaimana sih Pak Ustaz? Sementara kan di zaman Nabi sepertinya tidak ditemui bekicot. Dan kiasnya kemana ya Pak? Ya di zaman Nabi sebenarnya bekicot ada, tapi bukan di Arab. Ya begitu makhluk hidup yang mungkin sudah ada gitu ya. Ya banyak makhluk yang kita nggak ketahui hari ini, tapi diketahuinya nanti. Gitu. Bukan berarti nggak ada, ya Allah sudah ciptakan gitu ya. Tapi di zaman Nabi mungkin belum ditemu. Bukan nggak ada, Nabi tidak melihat gitu. Tidak melihat atau tidak memberikan hukum khusus lah gitu ya. Ya sebenarnya sih hukum bekicot ini juga kalau kita bicara tentang apakah Nabi mengharamkan secara mutlak atau tidak ya jelas mungkin wallahualam saya pribadi belum menemukan dalilnya secara spesifik secara nasnya. Ya ini betul tadi kalau misalnya bisa nggak dia dihukumi berdasarkan kias. Mungkin bisa saja dihukumi berdasarkan kias.
Tapi yang jadi persoalan, kiasnya ini kias kepada apa? Dan kemudian kiasnya bisa diterima atau tidak. Ya kalau menurut mazhab Zahiri dan juga mazhab Maliki misalnya, bekicot selama tidak ada unsur yang mengharamkan hukumnya halal. Ya karena dalam mazhab Zahiri dan mazhab Maliki mereka sangat berpegang teguh kepada ayat Al-Qur'an Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Enggak bukan. Terus saya lupa ayatnya apa. Intinya di situ disebutkan bahwa siapakah yang berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, padahal yang diharamkan itu disebutkan hanya beberapa saja, yaitu babi, bangkai, kemudian khamr dan seterusnya. Nah ini kalau menurut mazhab Zahiri, selama dia tidak secara nas diharamkan, ya hukum asalnya kembali kepada sesuatu yang halal. Dan termasuk mazhab Maliki dalam hal ini. Mazhab Maliki dekat kalau dalam masalah makanan kepada mazhab Zahiri. Makanya mazhab Maliki juga banyak menetapkan kehalalan hewan. Tetapi kan ada juga ilat-ilat yang ditetapkan oleh mazhab yang lain. Misalnya seperti mazhab Syafi'i yang menetapkan bahwa termasuk yang membuat haramnya sesuatu adalah kalau dia termasuk khaba'ith, sesuatu yang dianggap menjijikkan. Ya. Nah, jadi kemudian ya bekicot ini bisa diharamkan atas dasar unsur menjijikkan ini tadi gitu ya. Tapi dengan catatan juga semua ulama sepakat kalau setelah penelitian menetapkan bahwa mengkonsumsi makanan tertentu itu adalah berbahaya bagi tubuh, maka hukumnya juga haram atas dasar unsur madharahnya, atas dasar unsur bahayanya. Nah, kita lihat saja. Jadi bekicot ini ditelusuri dulu di satu persatu diteliti, bahaya nggak? Satu begitu ya. Yang kedua, mazhab mana yang dipakai? Karena setiap mazhab punya standarnya masing-masing untuk menghalalkan atau mengharamkan makanan yang belum ada di zaman Nabi. Nah, itu juga dipakai juga. Ya, seperti itu. Allah alam lah. Kalau mazhab Syafi'i ya, termasuk yang mengharamkan atau mazhab khabith. Tapi dalam mazhab Maliki itu termasuk yang halal. Ya. Atau mungkin bisa ditemukan hukum pendapat yang lain. Allah. Saya pribadi belum mendalami. Mungkin sekarang juga begitu lagi masyhur juga ya persoalannya. Iya, San. Lumayan lah. Juga. Ada yang bertanya juga. Baik. Ya kalau ragu lebih baik hindari saja dulu kalau ragu. Itu dia tuh. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi dari para pemirsa, ini ada beberapa sih pertanyaan tersisa, tapi mungkin karena waktu yang udah akan maghrib, saya sudah keep pertanyaannya. Mungkin kalau besok ada waktu, saya akan tanyakan pertanyaan jamaah yang sekarang saja. Baik nih. Sekali lagi, sedikit lagi nih saya ada apresiasi dari jamaah Bapak Adi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bukan bertanya, melainkan sebagai partisipan saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal, antaranya kajian usul fikih yang disajikan Ustadz Isnan sangatlah menarik. Apalagi dalam penyampaiannya yang sederhana, sistematis dan komprehensif, sangat mudah bagi orang awam untuk memahaminya. Terima kasih Bapak Adi. Semoga penyampaian dari Ustadz Isnan ini dapat membuat kita semangat menuntut ilmu agama, Ustaz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan wasilah untuk ibadah kita semua. Amin ya Allah. Semoga kita bisa istiqomah bersama. Oke, mungkin ada lagi Ustaz dari antum? Cukup. Oke. Insyaallah kita akan lanjutkan dan Allah kasih umur panjang untuk bisa menyelesaikan program ini. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi setiap umur kita, waktu kita, dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat insyaallah. Amin insyaallah. Sebagai informasi pada para jamaah setia nih, kajian Ustadz Isnan insya Allah akan diadakan 2 hari lagi, yaitu hari Sabtu pada jam yang sama insya Allah akan melanjutkan, sekarang udah baru lagi Ustadz ya? Metode yang lain ya. Metode yang lain insya Allah. 2 dalil tidak diamalkan dua-duanya. Nah itu tahu. Oke. Inda adamil murajjih. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit ya jamaah teman-teman fikih. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.